Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nafdah. Alhamdulillah kita lanjutkan pembacaan tafsir Qur'anul Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua yang berarti sapi betina. Kita lanjut di ayat ke-70 ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu. Apakah yang dimanjakan atau yang dipakai bekerja. Innal baqara, karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu, tasyabaha alaina, masih samar bagi kami karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud. Wa inna insyaallahu lamuhtaduna, dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tutirul ardu wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana jita bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun. Kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang pernah dipakai untuk bekerja. Tuthirul ardo, membaca tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja, termasuk barang yang dinafikan. Wala tasqil harsa, dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuhan. Musallamatun, tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas pekerjaan berat. La syiata fiha, tidak ada gelangnya, tidak ada warna lain dari warna aslinya. Qalul ana ji'ta bil haqqi, kata mereka, sekaranglah baru Anda mengatakan kebenaran. Maksudnya penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'aluna. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena tinggi harganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum, dan ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu tuduh menuduh tentang hal itu. Asal fatarottum adalah fadarotum, fadarotum, huruf tadi digabung dadal yang berarti bertengkar dan saling menuduh. Fiha wallahu mukhrijun, sedangkan Allah menyingkapkan atau memperlihatkan ma kuntum taktumuna, apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan itu. Kalimat ini adalah sebuah interupsi dan merupakan awal kisah. Fakul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Fakul nadribuhu, lalu firman kami, pukullah dia. Maksudnya mayat yang terbunuh tadi, bi ba'dihha, dan sebagiannya anggota sapi betina itu lalu mereka pukul dengan lidah atau pangkal ekornya hingga ia hidup kembali lalu mengatakan siapa pembunuhnya yang tiada lain adalah dua orang saudara sepupunya yang disebutkan namanya masing-masing. Kemudian ia menjadi mayat kembali. Sedangkan kedua pembunuh itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mereka dibunuh pula. Lalu
firman Allah Ta'ala, kadzalika, demikianlah maksud caranya, yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi, ayatihi, Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda bukti kekuasaannya. La'allakum ta'qiluna, agar kamu memikirkan dan merenungkan sehingga mengerti dan mengimani Allah yang kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia lainnya. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم, kemudian hatimu menjadi keras, ditujukan kepada orang-orang Yahudi, hingga tidak dapat dimasuki kebenaran, mimba dzalika, setelah itu, yakni setelah peristiwa dibukanya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya, fahiyakal hijarati, maka ia adalah seperti batu dalam kerasnya, au asyaddu qaswatan, atau lebih keras lagi daripada batu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaqu, padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya, dan di antaranya ada pula yang terbelah. Asalnya yata syaqqaqu, lalu tadi itu dikomenkan pada shin, jadi yashaqqaqu. Fa yakhruju minhul ma'a wa inna minha lama yahbitu, lalu keluarlah air daripadanya, dan sungguh di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Sebaliknya hatimu tidak terpengaruh karenanya, serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'maluna, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, hanya ditangguhkannya menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat, bukan ta'maluna tapi ya'maluna. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, artinya yang mereka kerjakan, sehingga berarti mengalihkan arah pembicaraan. Afatabma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Afatabma'una, apakah kamu harapkan, hai orang-orang beriman, ayyuminu, bahwa mereka akan beriman, yakni orang-orang Yahudi itu, lakum wa qad kana fariqun, kepadamu, sedangkan sebagian salah atau satu golongan minhum di antara mereka, yakni pendeta-pendeta mereka, yasma'una kalamallahi, mendengar firman Allah, yaitu dalam Taurat, tsumma yuharrifunahu, lalu mengubahnya, mim ba'di ma aquluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamuna, padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya mereka mengada-ada. Pernyataan di sini berarti sanggahan terhadap orang-orang beriman, hingga berarti tidak usah kamu harapkan mereka akan beriman, karena dari dulu mereka juga sudah kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum yuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqu, dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang munafik itu bertemu, alladzina amanu qalu amanna, orang-orang beriman yang bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami pun telah beriman bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang telah diberitahukan kedatangannya dalam kitab suci kami. Wa idza khala, tetapi bila mereka kembali atau berada, ba'duhum ila ba'din qalu, sesama mereka, maka kata mereka, yakni para pemimpin mereka yang bukan munafik kepada yang munafik, atuhadditsunahum, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang mukmin, bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepadamu, artinya tentang hal-hal yang diberitahukan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad, liyuhajjukum, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Lam di sini berarti mengakibatkan, bihi inda rabbikum, dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan mengajukan bukti penyelewenganmu
yakni tak hendak mengikuti Muhammad padahal mengetahui kebenarannya. Afala ta'qiluna, tidakkah kamu mengerti bahwa mereka tidak dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebutkan soal itu? Dari itu hentikanlah tindakanmu itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.